sekarang kita lagi bersama Teh Nisa atau Teh Anissa Mawar. Dia adalah salah satu penggiat alam. Oke, kita langsung aja pertanyaan. Apa sih yang bikin Teh Nisa memutuskan untuk ikut mendaki? Apakah emang pengen atau takut ketinggalan momen gitu? Agak bingung ya. Awal mendaki itu sebenarnya pengen ikut-ikutan temen aja sih. Sebenarnya waktu itu belum tren pendaki tuh nggak kayak sekarang ya. Kalau sekarang tuh ngelihat dari FYP gitu kan, dari explore Instagram, dari mana-mana tuh kayak orang-orang muncak nih gitu, view bagus gitu. Nah dulu tuh enggak, jadi kebetulan punya temen yang emang suka naik gunung, terus diajakin lah gitu. Jadi emang ngerasa penasaran sih karena diajakin itu, terus ngeliat foto-foto dia tuh cakep gitu kan. Bagus ya view-nya, kok di gunung bagus ya, tidak Iya. seperti yang orang tua gue dulu, ini awas nanti ada ini ada itu gitu loh. Dengan kayak gitu penasaran lah, intinya penasaran, dan akhirnya memutuskan untuk coba buat naik gunung Oke. tanpa ilmu yang banyak ya waktu itu. Sepenting apa sih kita untuk update foto saat mendaki gunung gitu? Penting ya, karena kenapa penting ya, karena itu momen ya. Waktu pertama awal-awal kan kita nggak tahu kita Ya. bakal naik lagi ke gunung atau enggak, atau bahkan trauma naik gunung kayak gimana gitu kan. Jadi sangat diusahakan sekali waktu itu, walaupun belum banyak sosmed yang berkeliaran, gue tetap ngambil foto, walaupun mungkin foto kaki gue atau foto apa hutan kayak gimana, Oke. bukan foto kitanya sendiri gitu. Maksudnya selalu ada momen untuk jepret-jepret lah kayak gitu. Oke, sekarang kan lagi banyaknya pendaki-pendaki FOMO. Nah, gimana sih tanggapan Tenisa ini tentang pendaki-pendaki FOMO yang hanya naik gunung tuh cuman buat ya foto selfie, Oke, hanya buat okay. ya Kayaknya banyak misleading ya ya tentang pendaki FOMO. Sebenarnya saya yakin semua orang pernah jadi FOMO ya, nggak cuma pendaki, tapi di luar sana yang kita ngopi dulu. Oh sekarang udah banyak nih orang bisa bikin ngegrinder kopi sendiri atau bikin ya V60 sendiri. Ya dulu juga awal-awal pasti coba-coba kan, pasti pernah ngerasain bikin kopi nggak enak, ibarat kata gitu kan. ya Pasti ngerasain ngeblend gimana, caranya ngerai gimana gitu-gitu. Sama kayak pendakian, semua orang termasuk gue sendiri itu pernah lah jadi FOMO, tapi dulu mungkin namanya bukan FOMO ya. Kalau sekarang kan trennya adalah FOMO, semuanya orang tuh takut ketinggalan tren lah ibarat kata. Dulu gue juga bilangnya pemula kali ya, ya pada pendaki pemula. Dulu gue juga pemula, kita semua pemula, bahkan Zendi juga pernah jadi pemula kan. pernah dong Pernah pasti. dong, pasti pernah ngerasa apa, uh, ada yang salah dengan pendakiannya Iya. gitu kan. Nah waktu itu gue juga sebagai pendaki pemula, jadi kalau menurut gue tentang pendaki FOMO tuh gimana, ya itu sah-sah aja. Yang nggak sah adalah kita nggak sadar kalau kita tuh termasuk orang yang pemula. Ya benar. Maksudnya adalah, oke ini kita melakukan pendakian tapi kita nggak sadar kalau kita tuh masih pemula gitu loh. Nggak sadar kayak gitu. Jadi kan kalau misalnya kita udah sadar, otomatis kita akan mempersiapkan, oh jangan sampai gue salah nih, Iya. jangan sampai gue salah langkah nih, jangan sampai pendakian gue jadi traumatis kayak gitu loh. Yang salah kaprah banyak mungkin yang pemula tapi tidak merasakan, tidak sadar kalau mereka adalah pemula, ngerasa bisa, ngerasa sudah mampu dengan ikut trip mungkin, Iya. dengan uang Iya. untuk membeli gear, yang penting semua udah ngerasa safety, tapi ternyata masih banyak persiapan yang harus dilakuin. Benar benar. Nggak cuma ada gear ataupun nggak cuma ikut trip Iya. doang. Kayak Nah, gitu. mungkin kan sekarang kan bisa dibilang pendaki pemula lah ya. Oke. Kebanyakan pendaki pemula itu lebih mementingkan Oh, momen momen. daripada materi gitu. Sekarang kan banyak buat apa sih Materi apa nih mikirin? maksudnya? Ya materi seperti survival atau Oh, segala oke. macam gitu kan. Pasti kan banyak nggak memikirkan itu kan. Yang penting naik, apalagi tentang perlengkapan, peralatan. Ya udahlah, yang penting gua udah siap, fisik udah siap, Betul. buat apa mikirin yang lain. Nah itu gimana tuh tanggapannya? uh, Tentang materi di dalam pendakian itu memang sebenarnya kompleks banget ya. Ya. Kompleks mulai dari manajemen perjalanan dan manajemen waktu, resiko, perlengkapan, persiapan, perbekalan, banyak gitu kan yang harus
kita tahu, bahkan bukan cuma tahu, kita harus eh, terlatih sama hal itu. Cuma untuk pendaki pemula atau kita yang awal-awal baru ngerasain mendaki, memang efek pertama yang pengen kita rasain itu adalah gimana caranya sampai puncak dapat foto bagus, dapat bisa upload ke sosmed masing-masing kayak gitu kan, tanpa uh, mungkin bukan memperdulikan, tapi kita waktu itu belum tahu kita tuh harus gimana sih gitu. Makanya kenapa bisa kompleks, karena sebenarnya buat meminimalisir pendaki pemula untuk mereka jadi lebih terlatih itu adalah banyak peran, diantaranya peran pengelola gunung, peran pengelola trip, peran influencer-influencer di luar sana yang punya power di followers, mereka yang mengajak orang-orang buat naik gunung tapi dengan cara yang safety gitu. Jadi di luar diri, kesadaran diri yang tadi di awal kita sebutkan, itu banyak banyak sistem yang harus kita bangun gitu bareng-bareng gitu. Ekosistemnya harus dibangun untuk mengurangi kecelakaan yang ada di gunung karena FOMO-nya tadi. Jadi misalnya contohnya, kita minimalisirnya gimana? Aku misalnya, aku belum pernah naik gunung, aku pengen naik gunung nih, tapi aku belum sadar naik gunung yang mana ya. Sedangkan ngelihat influencer yang lain, Gunung Lawu bisa kok buat pemula, Gunung Semeru bisa kok buat pemula, Gunung Lawu bisa kok buat pemula gitu kan. Sedangkan aku yang nggak tahu medannya kayak gimana, menelan mentah-mentah gitu kan. Nah itu kan jadi misleading kan. Harusnya di situ peran influencer atau peran orang-orang yang punya followers banyak bisa meminimalisir dari segi hal itu. Benar. Ditambah lagi, misalnya gue udah siap nih, pengen nih, gue punya duit nih, lah gue pengen ikut trip gitu kan. Nah di situ peran pengelola trip adalah menanyakan ke orang tersebut, misalnya kakak udah pernah naik gunung mana? Aku pertama kali. Aku saranin kakak naik gunungnya yang untuk pemula dulu nih, misalnya Gunung Prau gitu kan, Gunung Papandayan. Bahkan untuk Gunung Prau dan Papandayan pun dia harus latihan dulu. Benar. Nah itu harus dikasih tahu ke orangnya, kakak harus latihan minimal 2 minggu sebelumnya harus lari, jogging misalnya berapa kayak gitu kan, atau leg day atau gimana, atau kardio, terus asupan makannya gimana, tidurnya gimana. Nah itu yang harus disiapkan gitu kan. Itu dari pengelola trip misalnya. Misalnya dia mandiri ngikut sama teman-temannya, itu bisa dibatasin dari pengelola gunung tersebut gitu kan. Gimana checklist perlengkapan kalian, mana kayak gini. Kalian nggak safety nih, nggak bisa naik. Nah itu tuh salah satu untuk mengurangi cedera juga gitu, atau kecelakaan yang di gunung. Itu sebenarnya kompleks sebenarnya kalau mau untuk mengurangi FOMO yang tadi, gimana caranya naik puncak terus cuma upload gitu kan. Benar. Kayak gitu sih sebenarnya. Kebanyakan karena mereka tidak tahu harus kayak gimana dan ngikutin yang mana gitu. Benar. Ngikutin yang joget-joget doang loh, gampang banyak ya kayak gitu. Ini terakhir nih. Mungkin Tenisa sering dengar pertanyaan apa sih untungnya naik gunung, buat apa sih naik gunung gitu. Nah itu gimana tuh? Kalau itu balik ke individu masing-masing ya. Kalau ditanya gue apain sih naik gunung, kalau gue sama suami gue sih kerja gitu. Benar. Mungkin dulu pas awal-awal ngapain sih naik gunung, ya karena seneng. Sampai sekarang kerja karena seneng juga gitu kan. Tapi kan orang lain beda-beda nih, mungkin teman-teman diantaranya mau healing gitu kan, ada something yang memang kalau ke gunung itu bisa forest bathing, menghilangkan stres, atau mau rehat sejenak dari bisingnya dunia, atau mungkin yang sekarang adalah mau lari dari kenyataan, banyak pikiran mantan mungkin, percintaan atau keluarga ataupun karir kayak gitu. Maksudnya tujuan orang naik gunung tuh sekarang udah lebih kompleks lah. Kalau dulu mungkin kan mau melihat alam, keindahan Tuhan kayak gitu kan, ciptaan Tuhan kayak gimana, mungkin itu secara garis besar. Tapi sekarang udah banyak lebih spesifik. Oke, itulah pembahasan tadi sama Tenisa tentang pendakian pemula. Nanti kita bakal bahas apa lagi, tunggu selanjutnya.